Selamat hari Minggu saudara, selamat berjumpa kembali 29 Maret tahun 2020. Puji kepada Tuhan, kita diberikan hari yang baru. Biarlah sebelum saya dan saudara mengajak melanjutkan pembacaan dari Mazmur 119 yang akan saya mulai dari ayat 73. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Kau berikan hari yang baru di mana hari ini bertepatan dengan hari Minggu di mana kami merayakan hari kemenangan yang Tuhan berikan. Engkau telah bangkit dan Engkau juga telah memberikan kemenangan kepada kami. Biarlah kami juga boleh diingatkan ketika kami bangun dari tidur, kami mengucap syukur dan kami ingat Tuhan telah memberikan kemenangan. Biarlah kami juga boleh memulai hari-hari kami dengan pengucapan syukur dan dengan modal kemenangan yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kami anak-anak-Mu. Dan biarlah saat ini kembali kami akan melanjutkan pembacaan dari Mazmur 119. Besertalah dan berbicaralah kepada kami Tuhan. Berikanlah berkat-Mu yang begitu indah yang akan membuat rohani kami dipuaskan dan jalan hidup kami juga disempurnakan. Kami tetap berdoa untuk dunia yang masih menangani kasus corona. Kau berkati mereka, Kau tolong mereka, berikan takut akan Engkau Bapa, agar mereka juga boleh mendapat belas kasihan dan pertolongan-Mu. Juga mereka yang ada di dunia medis, biarlah Tuhan juga boleh lindungi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Biarlah kami mengucap syukur saat ini. Amin. Saudara, kita akan melanjutkan. Saya akan melanjutkan untuk mengajak saudara membaca dari Mazmur 119. Mazmur 119 di mana di ayat ke-73 firman Tuhan berbunyi demikian. Tangan-Mu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu. Kembali saudara, saat ini saya mengajak langsung saudara berinteraksi dengan firman Tuhan, berinteraksi dengan Tuhan dengan mengutip apa yang pemazmur katakan. Katakan seperti pemazmur telah tuliskan di ayat 73, katakan secara langsung dari dalam lubuk hati saudara kepada Tuhan, tak kalah menyimak. Tuhan, tangan-Mu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian, supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu. Tidakkah saudara menemukan sesuatu yang luar biasa ketika saudara berseru kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, tangan-Mu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu. Kemudian mungkin saudara melihat di depan kaca, lihat diri saudara sendiri ya. Inilah Tuhan, perbuatan dan pekerjaan tangan-Mu. Dan aku Tuhan mau belajar dari perintah-perintah-Mu. Atau tetapi ada yang mungkin yang berkata, inikah pekerjaan Tuhan? Lihat ini diriku ya. Saat ini aku di dalam kesusahan, saat ini aku di dalam penyakit, saat ini aku di dalam berbagai masalah. Inikah Tuhan Engkau membentuk aku untuk aku hidup sengsara ya. Saudara mempunyai pilihan itu, saudara. Mempunyai pilihan itu. Yang lebih parah lagi sebetulnya di Mazmur 14 ayat 1. Firman Tuhan juga berkata di situ, orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah ya. Orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Sehingga saya katakan, jikalau saudara dan saya saat ini dengan rendah hati dan menyadari berkata, Tuhan, tangan-Mu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu. Luar biasa. Firman Tuhan ini luar biasa. Firman Tuhan ini akan terucap dengan tulus hanya dari orang yang sudah bertobat. Hanya orang yang sudah bertobat. Karena menyadari dirinya adalah buatan, ciptaan, bentukan daripada Tuhan.
Dan orang yang sudah bertobat akan berseru kepada Tuhan agar dia diajar oleh perintah-perintah Tuhan, sehingga saya dan saudara yang sudah bertobat dan menyadari ini kembali diarahkan di jalan Tuhan, ya. Saudara saat ini dalam keadaan saudara sebagaimana saudara ada, mungkin karena itu juga konsekuensi yang saudara harus terima, ya. Jadi kembali, sadarilah jikalau Tuhan itu baik, bertobatlah, sadarilah jikalau saudara dan saya sebenarnya adalah buatan tangan Tuhan. Dan Tuhan yang penuh dengan belas kasihan merindukan agar saya dan saudara itu mau belajar perintah-perintahnya. Dan kita akan dikembalikan, kita akan disempurnakan untuk hidup di dalam hadirat Tuhan. Apakah manusia semua percaya Tuhan, saudara? Ternyata tidak, ya. Dari dulu juga pemazmur di ayat 14 tadi sudah berkata, orang bebal berkata di dalam hatinya tidak ada Tuhan. Puji Tuhan, itu luar biasa. Kalau saya dan saudara mengakui adanya Tuhan, kalau saya dan saudara mengakui bahwa saya dan saudara merupakan bagian dari penciptaan Tuhan, puji Tuhan. Luar biasa itu. Jangan anggap jikalau saudara bisa menyadari dan mengaminkan saya dan saudara itu adalah buatan daripada tangan Tuhan, itu adalah sesuatu hal yang biasa. Tidak, itu sesuatu hal yang luar biasa. Lebih-lebih lagi jikalau saya dan saudara menyadari tanpa firman Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, tanpa belas kasihan Tuhan, saya tidak akan bisa hidup sesuai dengan yang Tuhan sudah rencanakan. Ambil contoh saudara saat ini, ya. Saat ini kita hidup di dalam krisis kasus virus corona. Seberapa jauh orang Kristen menyalahkan yang lain, ya. Sebelum orang Kristen menyadari bahwa sebenarnya saya dan saudara itu hidup di dalam dunia yang sudah ternoda oleh dosa, ya. Dan inilah sebetulnya salah satu akibatnya, buah daripada noda dosa itu yang kita alami saat ini. Satu dengan yang lain, ya. Yang lebih parah, yang kurang parah akan masih senantiasa bermunculan. Sehingga ingat saudara, jikalau saat ini kita hidup di dalam dunia yang mengalami krisis kasus corona, ingatlah, saya dan saudara hidup di dalam dunia yang sudah ternoda oleh dosa. Dan di awal pembacaan kita sebelumnya kita diingatkan di dunia ini kita hanya sebagai pengembara. Ini bukan dunia kita selamanya. Harapan saya dan harapan saudara kepada Tuhan yang telah menciptakan saya, menciptakan saudara dan bumi dan segala isinya. Untuk kita dipersatukan di dalam anugerah Kristus Yesus yang sudah menebus dosa-dosa kita, untuk nantinya kita mendapat satu bagian yang indah. Sehingga kembali saudara, arahkan hati saya, arahkan hati saudara untuk kembali kepada firman Tuhan. Dan mintalah agar ketika saya dan saudara itu membaca Alkitab, saudara diajar juga secara langsung oleh Tuhan di dalam pekerjaan Roh Kudus-Nya. Sehingga ketika nantinya saya dan saudara bertumbuh semakin menyadari jikalau saya dan saudara itu adalah ciptaan Tuhan, ya. Tuhan yang membuat dan membentuk saya dan saudara. Dari situ juga saya dan saudara akan tumbuh pengertian. Saya dan saudara mau kembali mencari jalan-jalan Tuhan. Saya dan saudara mau kembali mengikuti perintah-perintah Tuhan yang akan merestorasi hidup kita di hadapan Tuhan. Sehingga kembali doa kita selalu agar setiap hari saya dan saudara disempurnakan oleh Tuhan. Saudara, kalau saudara melihat sebetulnya di dalam Roma pasal pertama, saudara boleh baca itu, ya. Roma pasal pertama ayat 18 sampai 32. Di situ saudara akan membaca kebejatan, ya. Kebejatan, kebebalan orang-orang yang tidak mau mengakui Tuhan di dalam hatinya. Hidupnya akan diisi oleh kecemaran, hidupnya akan diisi oleh kekotoran. Itulah gambaran orang-orang yang tidak mengakui adanya Tuhan, yang tidak mau diampuni oleh Tuhan. Baca
Roma 1:18-32. Saudara akan menemukan satu pelajaran yang sangat berharga agar tidak mengikuti dan mencontoh mereka, ya. Mereka mencemarkan hidup mereka dengan segala apa yang mereka juga inginkan. Dan saya akan lanjutkan di ayat 74. Orang yang takut kepadamu melihat aku bersukacita, sebab aku berharap kepada firman-Mu. Orang yang takut akan Tuhan ketika melihat pemazmur, ketika bertemu dengan pemazmur, akan bersukacita, saudara. Mengapa? Itu sebenarnya yang harus terjadi. Di antara kumpulan anak-anak Tuhan, ketika kita saling bertemu, seharusnya kita bersuka, ya. Di dalam satu keluarga kerajaan Allah. Tetapi apakah itu kembali yang terjadi, ya? Orang Kristen ketemu orang Kristen saling menggosip. Orang Kristen ketemu orang Kristen justru saling iri, saudara. Bila saat ini melalui pemazmur, saya dan saudara juga kembali diajar dan mau berkata kepada Tuhan, orang-orang yang takut kepadamu Tuhan akan bersukacita ketika melihat aku. Aku juga akan bersukacita ketika melihat mereka. Karena mereka dan aku sama-sama takut akan Tuhan, ya. Aku dan mereka sama-sama berharap kepada firman Tuhan. Disitulah saudara, saya dan saudara juga boleh diajar. Dan di dalam Ibrani ayat 10 ayat 24, firman Tuhan berkata, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ya. Dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kalau saya dan saudara ketemu orang Kristen lain, lebih-lebih yang beda gereja, ya. Bukannya saling cemburu, bukannya saling memusuhi, bukannya saling mengingkari. Tetapi itulah sebetulnya satu keluarga kerajaan Allah yang ada di bumi ini, yang harus kita jaga persekutuan kita dengan mereka. Kita memiliki dasar keselamatan yang sama tentang hal-hal yang minoritas yang tidak sama, saudara. Hargailah perbedaan yang ada. Tetapi di dalam keselamatan dan iman kita di dalam Tuhan Yesus dan dasar-dasar pengajaran yang benar, kita sama. Marilah kita saling mendorong, saling bersukacita, ya. Karena disitulah kita boleh dikuatkan. Dan Tuhan Yesus juga berkata, disitulah nantinya saya dan saudara itu mempunyai ciri jikalau kita adalah anak-anak kerajaan, ya. Jangan menerima pengajaran jikalau saudara ketemu jemaat gereja lain, justru saudara cemburu, justru saudara tidak suka. Itu salah, saudara, ya. Justru saudara harus bersuka. Dan mereka juga sebagai orang yang di dalam Tuhan akan bersuka untuk ketemu saudara seiman yang lain. Meskipun beda gereja, beda denominasi, tetapi memiliki dasar keselamatan yang sama, ya. Kita akan lanjutkan, saudara, di ayat 75, di mana firman Tuhan berbunyi demikian, aku tahu ya Tuhan, bahwa hukum-hukum-Mu adil, dan bahwa Engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Tahukah bahwa hukum-hukum Tuhan itu adil? Hukum Tuhan itu adil, saudara. Kalau saya dan saudara siapapun sebagai anak-anak Tuhan, kita bersalah, keadilan Tuhan juga akan menjadi konsekuensi saya dan saudara. Konsekuensi ada. Jadi kembali, jikalau saya dan saudara adalah anak-anak Tuhan, mari kita juga sadari dan kita katakan, Tuhan, aku tahu bahwa hukum-hukum-Mu itu adil. Kalau aku menyimpang, kalau aku melenceng, ya, kalau aku tidak hidup sesuai dengan hukum-hukum-Mu, konsekuensi itu Tuhan akan berikan kepadaku, ya. Sehingga dari situ, saudara, kita juga kembali diingatkan, kita juga kembali diperbaharui oleh hukum-hukum Tuhan. Dan di dalam Mazmur 133, di dalam Wahyu 3 ayat 19, ya. Wahyu 3 ayat 19 ada firman Tuhan yang berbunyi demikian. Barang siapa aku kasihi, ya, kata Tuhan Yesus, ia ku tegur dan ku hajar.
Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jikalau saya dan saudara kembali, kita menyadari dan mengakui jikalau hukum-hukum Tuhan itu adil, kalau kita bersalah ya terima saudara, terima ya. Karena saya dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus akan ditegur, akan dihajar. Demikian juga Tuhan Yesus berkata, relakanlah hatimu dan bertobatlah, karena itu untuk kebaikan anak-anak Tuhan. Dan ayat 76 ya. Biarlah kiranya kasih setiamu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang kau ucapkan kepada hamba-hambamu. Kembali saudara, kasih setia Tuhan itu menjadi penghiburan saya dan menjadi penghiburan saudara. Kebaikan-kebaikan Tuhan, pengampunan itu menjadi penghiburan saya dan saudara. Saya dan saudara hidup sebagai orang Kristen ini dan masih ada sampai saat ini karena kebaikan Tuhan, karena pengampunan Tuhan. Dan ingatlah, biarlah kita juga boleh bisa saling mengampuni satu dengan yang lain, karena Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni saya, dan Tuhan masih akan mengampuni saya dan saudara. Kenapa saudara? Karena meskipun sebagai orang Kristen, saya dan saudara belum sempurna, dan saya dan saudara tidak akan sempurna di dunia ini. Oleh karena itu, saya dan saudara masih memerlukan belas kasihan Tuhan, masih memerlukan pengampunan Tuhan yang menuntun kita kepada kesempurnaan. Ya. Sehingga biarlah di sini kita juga boleh dengan rendah hati belajar, jangan sombong, jangan sombong. Biarlah saya dan saudara mau belajar untuk saling mengampuni, untuk saling mengasihi. Dan di ayat ke-77, biarlah rahmatmu sampai kepadaku supaya aku hidup, sebab Tauratmu adalah kegemaranku. Kembali saudara, hanya karena rahmat Tuhan, ya, pemazmur ini menyadari dia akan hidup, dan dia hidup. Katakan kepada Tuhan, biarlah rahmat-Mu Tuhan sampai kepadaku supaya aku hidup, sebab Taurat-Mu hidup. Taurat-Mu adalah kegemaranku. Taurat-Mu itu membuat aku hidup, membuat aku selamat. Kehidupan itu datangnya dari Tuhan. Ya. Manusia telah mengingkari firman Tuhan. Manusia telah mati di dalam dosa. Oleh karena itu saya dan saudara akan mati. Manusia akan mati saudara. Tetapi di dalam Tuhan Yesus, kita tahu yang sebenarnya itu yang hidup adalah jiwa saya, jiwa saudara, roh kita. Tubuh ini akan tetap mati, tetapi di dalam Tuhan Yesus kita akan dihidupkan kembali. Yang percaya Tuhan Yesus dikatakan kita tidak mati. Kita sudah diberikan satu anugerah yang menghidupkan kita. Itu karena kebaikan Tuhan, saudara. Itu karena kebaikan Tuhan. Sehingga kembali, ketika saya dan saudara juga membaca ayat-ayat Tuhan melalui pemazmur ini, biarlah rahmat-Mu Tuhan sampai kepadaku supaya aku hidup, sebab Taurat-Mu adalah kegemaranku. Dan jikalau saudara menyadari saudara hidup tapi mati saat ini, ya, repot kan? Bingung ya? Saudara hidup tapi mati saat ini. Karena rohani saudara itu mati. Rohani saudara itu sudah terpisah oleh Tuhan karena dosa. Yohanes 3 ayat 16 berkata, saudara, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu perkataan Yesus. Itu klaimnya Tuhan Yesus, saudara. Kalau saudara mau jalan untuk menuju surga, menuju Allah Bapa, kalau saudara mau mendapatkan kebenaran daripada Allah Bapa, dan kalau saudara mau mendapatkan kehidupan dari Allah Bapa, Yesuslah jalannya. Di dalam Yesus, saudara, ada rahmat yang siap untuk dilimpahkan, dianugerahkan kepada saudara yang sadar dan mau. Terimalah itu, saudara. Dan di ayat 78, biarlah orang-orang yang kurang ajar mendapat malu, karena mereka berlaku bengkok terhadap aku tanpa alasan. Tetapi aku akan merenungkan titah-titah-Mu. Pemazmur berkata kepada Tuhan, Tuhan,
Biarlah orang-orang yang kurang ajar itu mendapat malu, ya. Let the proud be ashamed, ya. Karena mereka berlaku bengkok terhadap aku tanpa alasan. Tetapi aku akan merenungkan titah-titahmu. Kembali saudara, kalau ada orang berlaku bengkok kepada saudara tanpa alasan, itu juga dialami oleh pemazmur, ya. Tuhan Yesus juga sudah mengalami penganiayaan tanpa alasan, ya. Tuhan Yesus sudah dianiaya tanpa alasan. Karena di dalam Tuhan Yesus ada kebenaran. Dan di dalam diri saudara dan di dalam diri saudara yang saya dan saudara yang sudah dibenarkan, ya. Kalau ada orang bengkok datang menganiaya kita dengan tanpa alasan, ingatlah, itu sudah dialami oleh Tuhan Yesus, itu sudah dialami oleh anak-anak Tuhan, dan mungkin itu juga akan kita alami. Ingat kembali 2 Timotius 3:12, orang yang beribadah kepada Tuhan akan mengalami penganiayaan, tetapi kita tidak akan melepaskan dari titah-titah Tuhan, ya. Aku akan merenungkan titah-titahmu Tuhan, meskipun orang bengkok itu berlaku jahat terhadapku tanpa alasan. 79, biarlah berbalik kepadaku orang-orang yang takut kepadamu Tuhan, orang-orang yang tahu peringatan-peringatanmu, ya. Biarlah berbalik kepadaku orang-orang yang takut kepadamu, orang-orang yang tahu peringatan-peringatanmu. Tidak semua orang ternyata akan meninggalkan pemazmur. Ada orang-orang yang sebenarnya juga takut akan Tuhan, akan kembali bersahabat dengan pemazmur. Demikian juga saudara, jangan takut saudara hidup sebagai orang yang kesepian karena mengikuti jalan Tuhan. Ada orang yang Tuhan sediakan yang akan menjadi satu sekongkolan yang sama-sama, ya, sama-sama takut akan Tuhan, sama-sama mengasihi Tuhan, sama-sama memegang jalan Tuhan. Dan itu akan diberikan Tuhan sebagai penghiburan untuk kita juga boleh kuat, saudara. Di ayat 80, biarlah hatiku tulus, ya. Biarlah hatiku tulus dalam ketetapan-ketetapanmu, supaya jangan aku mendapat malu. Di ayat 80 saya akan mengakhiri di sini. Pemazmur berkata kepada Tuhan, biarlah hatiku tulus dalam ketetapan-ketetapanmu, supaya aku jangan mendapat malu. Katakan kepada Tuhan jikalau saudara juga dan saya mau berhati tulus terhadap ketetapan-ketetapan Tuhan. Artinya saya dan saudara benar-benar mau, ya, mau hidup kembali di dalam rahmat, di dalam kebajikan, di dalam segala belas kasihan Tuhan. Dan saya dan saudara sebagai orang yang bertobat mau hidup di dalam tuntunan firman Tuhan, di dalam perintah-perintah firman Tuhan, bahkan di dalam peringatan-peringatan Tuhan. Sehingga saya dan saudara tidak akan mendapat malu. Berikan kesempatan bagi Tuhan untuk bekerja di dalam diri kita, saudara, dari hari ke hari, yang terus mana firman Tuhan itu akan menyempurnakan hidup kita. Dan ingatlah, jikalau saya dan saudara saat ini hidup di dunia yang dipenuhi dengan berbagai masalah, kembali ingat, dunia ini tidak akan lepas dari masalah. Karena dunia ini sudah dikontaminasi oleh dosa, ya. Itu di luar daripada kontrol saya dan saudara. Tetapi saya dan saudara juga diingatkan untuk senantiasa meminta belas kasihan Tuhan, ya. Tanpa belas kasihan Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, usaha manusia sia-sia. Mintalah pertolongan Tuhan, mintalah belas kasihan Tuhan, agar Tuhan ikut campur tangan, agar manusia juga diselamatkan dari masalah kasus corona ini. Bahkan mereka akhirnya bertemu dengan Tuhan yang menyelamatkan dan mau diselamatkan. Jadilah berkat saudara, terpujilah nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.